tawanan yang ditahan sama Rasulullah, yang dimana mereka membunuh para sahabat. Ternyata Anda tahu ujung cerita ketika Rasulullah menang perang, tawanan itu diapakan? Anda tahu? Ternyata tawanan itu pun dibebaskan. Iya? Anda masih ingat Hindun? Yang ketika dia memakan jantung paman Hamzahnya, Anda tahu ujung ceritanya apa? Ujung ceritanya Hindun juga dimaafkan. Bahkan akhirnya ikut berperang dengan Nabi kan untuk kelanjutannya. Betul? Anda masih ingat ketika di Thaif, Rasulullah dilempari, diludah sampai berdarah-darah, sekarat dia, dan hingga akhirnya sahabat yang melihat tidak tega dan akhirnya menjadi tameng juga tubuhkan untuk dirinya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berdarah dan sekarat-sekarat itu? Malaikat yang menyaksikan itu, ya Rasulullah, aku tidak kuat melihat kau diperlakukan seperti ini. Biar ku balikan gunung ini, ku matikan saja mereka. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Jangan mereka itu umatku. Mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya mau tahu, kalau memang Anda pecinta Nabi, Anda punya soul itu enggak? Anda punya jiwa itu enggak? Anda masih ingat ketika si pengemis buta itu ketika disuapin oleh Rasulullah, Rasulullah itu gila, disuapin juga dengan lemah lembut. Rasulullah itu dukun, disuapin Rasulullah itu tukang adu domba, dia itu fitnah dia. Tapi ternyata disuapin juga dengan lemah lembut, sampai tak ada satu pun manusia mampu menandingi kelembutan Rasulullah dalam menyuapi si pengemis buta itu. Saya mau tanya, Anda punya jiwa tuh enggak? Punya soul itu enggak? Diri Anda yang mengaku-ngaku Anda itu cinta Nabi, Anda punya enggak jiwa itu? Anda masih ingat ketika Rasulullah kedatangan orang yang datang ke masjid sengaja, dia cuma datang ngencingin masjid. Anda tahu apa reaksi Rasulullah? Sahabat yang melihatnya mendidih itu sampai dia buka pedangnya tuh, dia akan tebas tuh. Tahan, tenang kalian, tenang. Disuruh tenang. Ketika melihat orang itu mengencingi masjid, ternyata Rasulullah biarkan dia sampai selesai kencingnya. Hingga akhirnya ketika dia selesai kencing, diomongkan baik-baik, Pak, di sini mah tempat sholat, kencing mah di sana. Dan Anda tahu apa kelanjutannya? Dibukanya sorbannya lalu digunakan pula untuk ngelap kencingnya tadi. Saya nak tanya, Anda punya jiwa tuh enggak? Anda punya soul itu enggak? Jadi ku tak nyambung nih kalau ada ustadz dengan ustadz yang satu tak bisa hangat, tak bisa mesra. Ini tak nyambung nih. Kau tahu enggak? Rasulullah tuh bisa bikin orang kafir non muslim berbondong-bondong masuk Islam. Betul itu? Fakta. Di zaman sekarang ini di Indonesia udah muslim dimusuhin. Dek, gara-gara beda kelompok, beda partai, beda golongan, tak nyambung kau. Jangan marah. Iya, kenapa? Ya ini saya berbicara, kan tema kita sebelumnya satu atap satu jiwa. Saya harus bisa mematahkan mindset orang tadi yang merasa benar, sementara Allah lah ingatkan kita, apa yang menurut kau baik belum tentu menurut aku tuh baik. Apa yang menurut kau buruk belum tentu. Kan ku sampaikan kepada kalian, kalau ada sesuatu yang kalian tak suka dalam kehidupan ini, maka kalau kau tak bisa ubah dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Jika tak bisa juga dengan apa? Dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Bukannya kau mungkemasam. Lalu kau ngomong ke sini ke sana, menggiring orang untuk pro ke kau, benci kepada seseorang. Kau ini tak nyambung kau ya. Sementara Allah telah bilang tutup aib saudaramu, sonang pula kau menceritakan biar orang tuh lebih trust ke kau, buruk dia dengan yang lainnya. Mana begitu? Rasulullah tuh tak begitu, dia punya kepribadian. Nah sekarang Masya Allah, saya tanya dulu ya, Islam tuh takkan mungkin ngajarkan yang buruk-buruk. Sederhananya, kalaupun Anda mau nanya lagi ke Allah, saya minta Anda masih ingat pertemuan satu atap satu jiwa, saya kasih Anda amalan kan. Kalau Anda ingin mengenal hidup ini, Anda ngomong dulu sama Allah, jangan banyak ngomong sama guru. Bayangkan faktanya, kami menemukan 97,9% muslim di Indonesia belum pernah selesai dia tamat berbicara dengan Allah. Mau bukti? Saya buktikan kemarin kan.
Tapi saya ulang lagi hari ini. Contoh ya, tolong jujur sekarang. Siapa di antara ibu bapak yang faktanya dari kecil sampai sekarangnya Anda belum pernah tamat baca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran ini? Cung! Siapa yang belum pernah tamat baca Al-Quran ini? Terjemahannya, bahasa Indonesianya. Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Tak jujur kau dosa kau. Dek gara-gara ingin dimuliakan, dihormatin orang, gengsi pula kau tak ngangkat tangan. Itu fakta. Nah kalau Anda nanya sama Allah, mudah. Kalau ada yang buruk, apa yang Allah sampaikan? Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita sedih, kecewa, marah dengan seseorang, apa yang Allah minta kepada kita? Bermusyawarahlah dengan mereka. Tabayun, ta'aruf, tafahum dengan mereka. Bukan kau prasangka buruk sama orang, apalagi nilai-nilai orang. Sekarang saya mau tanya, 1 bulan ini ada tak Anda tuh prasangka buruk sama orang? Ada tak? Jujur. Ada tak? Kena tak enak dilihat di mata, nilai-nilai orang. Tak enak kau dengar di telinga, nilai-nilai orang. Tak enak rasanya di hati, nilai-nilai orang. Makanya ku buat ekspresiku itu tak menyenangkan untuk mancing Anda yang suka nilai orang. Macam kan hebat aja Ustadz nih, begini pula dia ngajarkan hidup tanpa marah, dia pula yang marah-marah. Dosa kau. Saya titip ya, pendekatannya kan psikologi. Jadi saya balikan ke diri Anda. Khawatirnya Anda tuh memang mudah betul terpancing menilai orang. Melihat ekspresi orang tuh kayaknya tak sodap, terpancing pikiran kita, emosi kita. Mendengar orang tuh berkata-kata kayaknya dia nyinggung-nyinggung aku nih ya, terpancing pula lagi. Anda tak bisa begitu. Kalau memang kita nih ibu pengajian, tolong dong. Anda dengarkan Allah. Kalau Anda diuji dalam hidup ini sama Allah, maka sikapilah dengan cara Allah perintahkan kita. Kalau Anda marah, sakit, kesal dengan seorang, tanya ke Allah. Apa kata Allah? Maafkan mereka, beri mereka maaf. Tapi kalau Anda dengar kawan, kau jangan kau mau mengalah, kau nanti dia makin menjadi-jadi, kurang ajar. Memang budak tuh tak sangka juga aku dia rupanya pelakunya. Kalau Anda bercakap dengan orang, makin mendidih dari Anda. Makanya kalau nak bercakap mengadu tuh bukan ke manusia dulu, tanya ke Allah. Saya orang psikologi, tempat pusat konsultasi, tapi saya merasakan diri saya banyak ditinggalkan jamaah. Sampai-sampai masa pandemi kemarin, objek saya tuh job sepi. Tapi di satu sisi saya bangga, binaan-binaan saya tak ada lagi yang mau datang ke Abi. Mereka tuh mancing-mancing, yuk kita ke rumah Abi lah. Tanya ke Abi ngapa pula? Tanya ke Abi lah, jelas kata Allah nih, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ngapa pula lagi butuh dimotivasi. Bahkan Allah tuh nyampaikan, aku menguji manusia berdasarkan kemampuan. Tuh, apa yang kurang? Enak kan? Sedih aku, kecewa aku, apa kata Allah? Janganlah kau bersedih hati. Janganlah kau kecewa atas apa yang telah kutimpakan padamu, karena aku tak pernah menganiaya manusia. Jadi enak nih ya, yang menasihati, yang menyampaikan, yang mengingatkan bukan lagi manusia biasa, tapi memang merasa Allah tuh dekat betul. Nah nanti kita nyambungnya ke pelatihan sholat kusuk nanti nih ya, nanti kita ketemunya di pelatihan sholat kusuk. Kenapa? Karena banyak orang yang masih marah-marah rajin sholat tuh karena ada masalah dengan sholatnya. Contoh ya, tadi sholat subuh enggak? Betul. Allah bilang apa tadi? Coba. Salat subuh enggak tadi? Kecil Allah tadi. Enggak tahu kan? Mana nenek sih kok? Nek. Ada nenek. Nenek salat subuh enggak tadi, Nek? Kecil Allah tadi, Nek. Enggak tahu. Ayo, Ma. Tadi salat subuh enggak? Allah bilang apa tadi? Nah, ini yang saya maksud. Saya khawatirnya kalau saya minta Anda cerita hubungan Anda tentang orang tua, Anda tuh bisa cerita tuh, ibuku tuh orangnya lemah lembut betul. Ayah yang mengajarkan aku kedisiplinan dan tanggung jawab. Saya minta Anda cerita tentang teman Anda pasti bisa. Minta Anda cerita tentang anak Anda, suami Anda bisa cerita karena Anda sering ketemu mereka kan. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda sering ketemu mereka lalu Anda bisa cerita tentang mereka, sekarang coba Anda ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan Allah saat ini. Coba cerita. Lah sedekat apa hubungan Anda dengan Allah saat ini? Coba cerita, udah seakrab apa? Coba. Subuh Anda ketemu, zuhur ketemu lagi, asar Anda ketemu, maghrib jumpa lagi, isya ketemu lagi.
Anda ketemu saya ini belum sejam kan? Nanti kalau Anda balik ke rumah ditanya sama orang, apa yang diajarkan Abu Fahri tadi? Jangan marah. Anda bisa jawab begitu karena memang barusan ketemu saya, makanya Anda bisa jawab. Kalau memang Anda tadi ketemu Allah, tentu Anda bisa jawab. Atau jangan-jangan Anda memang nggak ketemu. Makanya tak aneh balik sholat marah-marah. Ya, nah, nanti kita lah lanjut sholat khusyuk. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruhnya. Itu tentang bab marah tuh boleh asalkan pada tempatnya. Saya bantah. Itu pun bukan karena nafsu saya, karena memang Allah tak bilang begitu. Allah bilang tahan. Barang siapa menahan nafsu amarahnya, surgalah tempatnya. Oh, la takdob walakal jannah. Jangan marah, surgalah untukmu. Dan kalau ada pemimpin-pemimpin tertentu banyak alasannya, saya paham. Orang kalau lah terkenal mantap, hebat, kalau disebut dia pemarah kan tak sodap juga. Masa ustadz pemarah? Katanya ustazah. Ngapa marah-marah? Di Indonesia yang disebut ustadz ustazah itu orang yang diakuin orang begini kualitasnya. Kalau begitu jangan marah. Barusan saya menyampaikan materi ini di sesi pertama, ada yang nahan-nahan diri tak? Nah, kalau Anda menahan amarah terhadap saya, surga untukmu. Makanya saya suka dengan anak yang suka mancing emosi dan amarah. Kenapa saya suka? Karena saya ini waras. Kenapa saya bisa berani berkata begitu? Ya kalau bukan karena Allah menjanjikan sesuatu ke saya, mungkin saya tak berani berkata begitu. Allah menjanjikan apa ke Abi? Barang siapa menahan nafsu amarahnya, surgalah tempatnya. Balik kita ke rumah, siapa yang paling sering mancing emosi kita nih? Anak pancing emosi, tahan, surgalah tempatnya. Mancing emosi lagi dia tahan, surgalah. Suami kita pula mancing-mancing, tahan, surgalah tempatnya. Betul kan? Ini rasionalnya loh. Sekarang saya mau nanya, kalau ada orang mancing emosi kita, sebenarnya kondisi itu menguntungkan atau merugikan sih? Menguntungkan atau merugikan? Nah, kalau Anda merasa kondisi itu menguntungkan, seharusnya ekspresi Anda gimana? Alhamdulillah, bukan marah. Kalau Anda waras. Karena ternyata marah itu dalam ilmu psikologi salah satu bentuk gangguan jiwa. 1 bulan ini siapa yang pernah marah? Cung, jujur, angkat tangannya yang tinggi. Yang tinggi, nah berapa kali? Oh sering, berarti sering mengalami gangguan jiwa. Tuh kecek Minang tuh, awak yang gilo kecein orang gilo tuh. Ya sudahlah, kan dari dulu kan aneh juga. Kita mengendalikan di bulan Ramadan kan 30 hari setiap tahun. Bukan usia belasan tahun kita nih. Lah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun di sini. Seharusnya kita nih lah mahir. Kenapa kok masih gemarah juga lagi? Bahkan kami masih menemukan kakek nenek usia 70 tahun, 80 tahun masih gemudah marah, sakit hati, tersinggung sama anak menantu cucunya sampai saat ini. Nah, Anda mau sampai usia berapa nak marah-marah? Mau sampai usia berapa? Contoh lah mak dulu niatnya nikah bukan untuk marah-marah kan? Lalu kenapa lah nikah marah-marah? Ini yang terjadi. Ya, saya senang. Jadi kalau orang bertanya gimana tips menghadapi itu Bi? Anda harus senang ketika ada orang mancing emosi Anda. Tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Bahkan orang yang mancing emosi Anda tuh. Kenapa? Karena Allah tuh sayang, pengen ngasih kita surga dan juga mengabulkan doa Anda. Anda kan selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar, orang yang ikhlas. Diujinya Anda dari anak menantu Anda, marah pula. Lah kita yang minta, kita pula yang marah. Inilah yang dikatakan Allah tuh, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dan lagi pula nih, dalam kemarahan satu hari itu ada 5 nih yuk,
Anda terpancing emosi dengan anak tuh, dengan suami Anda tuh, dari 5 nih 4 tertahan. Ya. Yang 1 nih kelepasan nih. Astagfirullahaladzim. Lama tahun-tahun aku nahan, terpancing juga aku. Saya yakin Anda yang terpancing terlepas tadi pasti sangat menyayangkan itu, menyesal. Kenapa? Karena Anda terlepas juga. Tapi jangan terlalu larut dengan kesedihan Anda. Perhatikan, 4 tadi yang tertahan itu lah dapat Anda dari Allah, Tuhan. 1 yang terlepas tadi, Masya Allah, Allah giring kita. Maka bertaubatlah, beristighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampun ya Allah, terlepas aku, maafkan aku ya Allah. Nah, kalau Allah ridho dengan penyesalan Anda tadi, Allah ampuni pula yang 1 kelepasan tadi. Ujung ceritanya 5 juga kita dapat pahala sabarnya. Kan mantap ya. Nah sekarang Abi nak ngecek jiwa Anda. Coba sebutkan 1 nama yang Anda tak suka dengan orang ini. Kalau nengok wajahnya tuh naik darah Anda dibuatnya. Kalau dengar suaranya tuh, astagfirullahaladzim, rasanya pengen diremas-remas mulutnya tuh. Nah sekarang saya mau coba cek dulu kejiwaan Anda. Ada tak dalam hidup ini orang yang Anda tak suka? Kesel, marah, benci, sakit hati dengan dia? Padahal kejadiannya lah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tahu enggak kau? Kau sakit hati 5 tahun yang lalu sampai sekarangnya dosa sakit hati itu kau rasakan terus tuh. Makanya Allah perintahkan kita orang menjadi orang yang mensucikan diri. Sekarang coba cek, ada di antara Anda, coba lagi ingat 1 nama saja. Apakah dia masa lalu Anda? Masa sekarang tak ada masa lalu? Aku merasakan dalam hidup aku, dia di samping aku selama ini. Siapa? Siapa? Ayo. Kalau ada di antara Anda orang yang tidak Anda suka, saya mau tanya, sampai kapan Anda tak suka sama dia? Sampai kapan? Mau 2 tahun lagi, berarti 2 tahun ke depan dosa Anda tuh, dosa jeriyah yang Anda yakini selama itu mengalir terus tuh. Ya. Kebaikan kembali ke pelakunya, keburukan juga demikian. Apa manfaatnya Anda sakit hati dengan dia? Manfaatnya apa? Yang ada kita juga yang rugi. Kalau Anda banyak sakit hati selama ini, kan diperintahkan sama Allah, maafkan mereka. Kenapa? Tak bisa juga kan kasih maaf. Rasulullah aja bisa maafkan Hindun yang membunuh pamannya tuh, yang jantungnya dimakan, tuh dimaafkan dia juga tuh, bahkan sahabat-sahabat terbaiknya dibunuhnya tuh, bahkan keluarganya dimaaf. Kenapa? Karena memang diperintahkan sama Allah tuh. Nah kalau memang Anda mengaku kaji-kaji tinggi yang Anda sebut-sebut tuh, aku nak tanya juga, Anda hubungan dengan saudara Anda tuh baik tak? Bagus tak? Jangan-jangan ada yang berkelahi adik-beradik belum berdamai sekarang gara-gara pembagian harta warisan kemarin tuh merajuk, tak mau jumpa lagi. Coba ingat-ingat lagi. Anda baik dengan orang, bisa cepat mudah betul maafkan orang, tapi kayaknya dengan saudara kandung sendiri susah betul kayaknya. Sementara kalau Allah perintahkan, kalau kita nak berdakwah tuh mulai dari keluarga dulu. Nah khawatirnya Anda nih luarnya dihormatin orang, dihargain orang, khawatirnya di rumah Anda tuh ditolak. Gimana dengan adik kakak kandung Anda nih? Anda nih bagus tak di mata mereka? Betul enggak Anda nih diakui sebagai ibu pengajian? Atau ibu pengajian apa? Macam setan kelakuan kau baik dengan orang, kau perhitungan kau dengan aku kau. Bolehnya di mata saudara kandung sendiri Anda tak baik. Kau panjang-panjang jilbab aja aku tahu betul siapa kau, menapik kau, atau singgung pula, marah. Ya katanya ustazah kenapa marah? Tentu mereka tuh butuh bukti gitu. Anda masih balas keburukan orang dengan keburukan lagi. Anda masih mudah terpancing emosi. Akhirnya orang tak mau mengakuin Anda itu. Kalau betul kaji kau tinggi, takkan mungkin kau mudah prasangka buruk sama orang ya. Takkan mungkin muka kau masam ngaji kau kayak beruk muka kau tuh. Anda tahu enggak? Gara-gara muka masam aja Rasulullah tuh ditegur langsung sama Allah, tak pakai malaikat tuh, sampai bunyi suratnya ada tuh. Hai yang bermuka masam. Makanya kalau Anda tak suka dengan seseorang, beda pendapat dengan seseorang, bukan berarti Anda muka masam ya. Anda merasa muka Anda ini manis tak? Astagfirullahaladzim. Ya perkataan, maaf ya, maaf Abi izin. Karena Abi tahu Anda sudah kenyang dengan sebuah metode, tapi Abi pengen Anda sangat memahami dulu.
bahwa orang tuh saat ini membutuhkan bukti. Kalau Anda memang mengemas diri Anda sebagai seorang muslimah yang taat beribadah kepada Allah, maka lingkungan Anda mulai dari suami, dia akan menuntut itu. Kalau memang kata kau orang pengajian, kenapa kau tak taat sama aku bilang tak usah keluar rumah juga kau. Nah, ya, coba Anda harus mengerti. Hingga akhirnya kalau Anda saat ini mengatakan aku ini akhlaknya Quran, yang ku khawatirkan Anda cuma merasa. Orang yang berakhlak Quran dengan orang yang merasa tuh beda. Yang merasa tuh ada unsur kegeeran, dia yang merasa orang lain tak merasa. Aku nih paham ilmu agama, dia yang merasa orang lain tak merasa. Aku nih kajinya tinggi, dia yang merasa orang lain tak merasa. Nah sekarang kalau memang betul Anda nih akhlaknya Quran, Anda pernah tanya enggak ke suami Anda, Papa kan tahu Mama nih ibu pengajian. Menurut Papa, Mama nih akhlaknya sudah Al-Quran belum? Anda pernah nanya enggak? Hah? Rasulullah kan itu yang diajarkan. Sampai sahabat yang ragu dengan Rasulullah aja datang ke rumahnya bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu? Al-Quran. Tanya lagi sama menantunya Ali, Al-Quran. Tanya sama anaknya Fatimah, Al-Quran. Sama cucunya Hasan Husain, Al-Quran. Tanya tetangga sahabatnya, Al-Quran. Anda pernah nanya enggak ke anak kandung Anda sendiri? Nak, Mama kan ini selama ini membangunkan kamu sholat, mengajarkan kamu tentang puasa, bagaimana kamu berbuat baik kepada orang. Tapi Mama mau tanya nih nak, menurutmu mamamu ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Pernah nanya enggak? Hah? Quran sakit aku, sampai memar aku dibuat cubit-cubit itu sama mama tuh. Ya saya cuma pengen bukti. Ya jangan-jangan kita ini cuma merasa. Nah itu ya. Lalu kalau seandainya, Masya Allah, kemarin itu adalah jamaah yang agak sedikit usil. Abu Pari itu kan menulis buku Hidup Tanpa Marah, ngajarkan bagaimana cara cerdas mendidik anak tanpa marah. Kita uji yuk, benar tak dia tak bisa marah. Oh, terdengar di telinga saya. Lalu saya sampaikan, betul, saya yang menulis buku Hidup Tanpa Marah, tapi saya bisa bunuh orang tanpa marah. Wih, berdarah dingin dia. Ini bukan berdarah dingin. Contoh, di zaman perang itu, apa Anda pikir Rasulullah itu tak pernah bunuh orang apa? Hah? Apa Anda paham nggak cerita saya tadi? Ali itu bergetar, tangannya menahan tuh, tapi lah banyak musuh tewas di tangan dia, betul? Hingga akhirnya di zaman Rasulullah tuh orang sudah menguasai ilmu bagaimana ekspresi garang. Suara nih boleh lantang, hati tetap tenang. Itu yang dipelajari oleh teori hidup tanpa marah. Nah pertanyaan saya, Anda bisa tak? Saya tak minta Anda untuk menghilangkan nada Anda yang tinggi, suara Anda yang besar, tuh wajah Anda yang garang ke anak-anak Anda tuh, karena Anda yang lebih tahu anak-anak Anda tuh. Anda tuh lebih tahu anakku nih Abu Pari, kalau aku manis-manis aku dipijak-pijaknya Abu Pari. Anda tuh lebih tahu, tapi ternyata dengan Anda garang, ekspresi Anda tuh lantang, dia patuh, dia nurut, lanjutkan. Tak masalah. Saya tak minta Anda menghilangkan itu. Yang saya ingatkan adalah ekspresi garang, suara boleh lantang, hati tetap tenang. Bisa tak? Bisa tak? Dan saya bilang buku ini terbit di negeri Minangkabau karena kami menemukan puncak penelitiannya memang di Minangkabau. Terbukanya rahasia surau dan silek. Ternyata di zaman perang itu semua pendekar tuh pandai bela diri kan. Nah, apa Anda pikir ketika Abu Pari sudah mengajarkan hidup tanpa marah sama polisi, sama militer, tentara, jadi tentara polisi jadi alay, jadi lebay gitu? Wih, kami belajar hidup tanpa marah dari Abu Pari. Mati kau, dar. Anda pikir polisi jadi begitu? Apakah Anda pikir tentara jadi alay? Kami belajar hidup tanpa marah dari Abi Pari. Ikau tidak, justru semakin mantap. Mantap dia. Ya, ekspresi boleh garang, pukulan telak, tapi hati tetap tenang. Nah, ini yang menjadi PR orang-orang yang mengaku pengendalian dirinya bagus. Saya tak minta Anda menghilangkan ekspresi garang Anda, suara Anda lantang. Cuma jangan mengikuti nafsu amarah.
Jangan satu perintah Anda jalankan, perintah yang lain Anda tinggalkan. Tak boleh begitu. Quran itu harus diikuti secara kafah, bukan setengah-setengahnya saja. Memang Allah perintahkan kita berpuasa, tapi Allah juga perintahkan kita jangan mengikuti nafsu amarah. Allah perintahkan kita nanti sholat, iya, tapi Allah perintahkan kita juga jangan prasangka buruk sama orang, betul? Allah perintahkan kita baca Quran, hafal Quran, iya, tapi Allah perintahkan kita juga jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan sedih, jangan kecewa. Allah perintahkan kita berangkat umrah haji, iya, tapi Allah perintahkan kita juga maafkan mereka, beri mereka maaf, iya tak? Jadi kalau Anda memang mau ngaku berakhlak Quran, is okay, kita butuh bukti. Anda yang saat ini selek dengan saudara kandung Anda sendiri, kalau kau ngaku berakhlak Quran, buktikan bisa tak kau saling memaafkan. Atau kau gengsi, atau kau terjebak dengan harga diri kau, nanti kau merasa diri kau itu dilangkahi. Aku ini kan kakaknya yang namanya minta maaf tuh adiknya dulu, bukan kakaknya dulu. Apa kau terjebak di situ? Memang kenapa kalau kita lebih tua minta maaf duluan? Memangnya kenapa? Gengsi, harga diri. Oleh karena itu, balik lagi. Gimana kira-kira pribadi kita ini kan istri sekarang. Menurut Anda, kalau ditanya menurut papa mama ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Apa kira-kira jawaban dia? Loh, kok Anda ketawa? Ingat, dalam ilmu psikologi pasangan Anda tuh lebih tahu siapa Anda. Anda bisa datang seperti seorang istri yang terawat dan terlihat baik-baik saja, tapi bagaimana Anda dengan dia yang merasakan. Bahkan kami kemarin dari Rengat itu bertanya kepada para suami yang ada di depan, pernah nggak Anda dibuat istri menangis? Waduh, sekarang mulai banyak ditemukan laki-laki menangis karena istrinya sekarang. Gara-gara mulutnya tuh, pandemi kemarin diungkit-ungkitlah uang tabungan tuh, ya, mentang-mentang gajinya tinggi, mulailah dia. Ya, perhitungan ini punyaku bukan punya kau. Anda datang dengan kawan di sini, coba tanya kawan Anda di samping, Kak, menurut kakak aku gimana? Akhlak aku inilah Al-Quran belum? Coba tanya. Al-Quran baru aja kemarin kau ngomongin orang kau, kan susah jadinya. Tapi itu ya cara untuk mengetahui betul enggak. Khawatirnya kita ini sibuk mencari-cari kekurangan kesalahan orang, sementara diri kita aja banyak kekurangan dan kesalahan. Jadi janganlah ya kita nih macam-macam. Oleh karena itu biar tak macam-macam, lebih baik saya arahkan kemarin, ngobrollah dengan Allah sampai tuntas dulu. Anda kan pelajar nih, Anda kan seorang yang menempuh ilmu pendidikan tinggi. Masa Anda lah belajar dengan ustadz, kiai, ulama, profesor, guru, dokter, tapi Anda tak pernah selesai bercakap dengan Allah. Itu gimana ceritanya kalau begitu? Saya mau tanya, boleh tak pacaran? Boleh tak pacaran? Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Kan enak tuh. Ya, bukan kata abi, bukan kata mak, bukan kata bapak, bukan kata ustadz. Dan memang Allah tak boleh mendekati zina. Tapi kok ada ya orang tua yang izinkan anaknya pacaran. Bapak ini tak pernah ngerasakan kayak masa muda aja. Biarlah dia pun merasakan itu. Sudahlah, jelas dia salah, dibuatnya anaknya buat salah lagi. Saya mau tanya, boleh ndak riba? Kata siapa? Bukan kata ustadz kan, bukan kata motivator. Janganlah kau mendekati riba. Tapi kena nak banyak gaya, pengen punya rumah cepat, lah ngutang kredit berbunga bank pula lagi. Dia nak banyak gaya karena tahu di kampung tuh kalau kita kelihatan miskin, kita tuh tak dihargain orang. Tapi kalau kita nampak kaya, banyak orang tuh perhitungan dengan kita. Akhirnya maksakan dirilah nak beli mobil, motor baru. Dia banyak gaya. Jangan marah, Masya-Allah. Ya mak tahan-tahan ya mak. Minimal mak tadi nahan amarah dari Abu Fahri lah dapat pahala, surgalah tempatmu ya. Tapi kalau marah itu mak terus tuh sampai ke rumah nanti
dosa mak jalan terus tuh. Bahkan kalau ada di antara ibu bapak, ada yang berani nilai-nilai Abi nih, baru 1 jam bertemu dengan Abu Fari, ada di antara anda berani prasangka buruk sama Abu Fari, belum kita tabayun, ta'aruf, tafahum lagi, tapi dek nengok ekspresi dan cara Abi, anda lah berani nilai-nilai saya nih ya, tanggung je dosanya sendiri. Rasakanlah tuh. 1 jam anda menilai saya, 1 jam tuh dosa jalan terus tuh. Bahkan sampai selesai ini dosa anda tuh jalan terus tuh. Betul tidak? Jadi bisa balik lagi frekuensinya. Bisa balik lagi frekuensinya. Kalau ada sempat anda berpikir macam-macam, hati anda tersinggung di sini, tanggung dia sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya mak ya, karena mungkin ada di antara anda ya yang mungkin apalagi orang tua ya mak ya. Puy, Fahri, air mata ini bi tak keluar lagi bi. Air mata ini lah ke dalam bi, sakit. Mungkin ada di antara anda ujian anda sampai seperti itu. Saat ini anda terlihat baik-baik, tapi mohon maaf ya, boleh jadi orang di samping kiri kanan anda ini ada yang sedang diuji dengan suaminya. Bahkan mungkin ada di ambang perpisahan, perceraian, atau dalam kondisi keragu akan melanjutkan atau tidak. Atau mungkin ada yang sedang diuji dengan anaknya sendiri, tak disangka-sangka. Dulu waktu kecilnya dengan aku, sekaranglah besarnya begini dia. Atau mungkin diuji dengan saudara kandungnya sendiri, orang tuanya sendiri, iparnya sendiri. Yang dimana kami di sini tak tahu. Tapi saya yakin tak akan ada manusia yang luput dari ujian Allah itu, karena Allah telah menjanjikan dan bersumpah akan itu. Aku akan uji manusia dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Jadi kalau anda melihat ustadz kayaknya hidupnya baik-baik saja, kayaknya. Karena akulah banyak memberikan pelatihan untuk para da'i di Indonesia. Banyak orang nih muka dua, beban rasanya punya suami laki macam ini. Di luar nampaknya tuh wow, tapi di dalam aku yang tahu, aku yang menahan malu bebannya tuh, takut nanti terbongkar pula. Dan kita ini masih dihormatin orang karena memang Allah masih tutup aib-aib kita kan. Coba anda ingat, rahasia besar apa yang anda sembunyikan selama ini dari kami? Anda pengen Allah buka itu? Maka jangan sekali-sekali anda buka aib orang. Berjuanglah anda untuk menutup kekurangan orang. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada di antara anda pulanglah ketemu sama Abi, ini lebih jelaskan kayak gini ya, mungkin belum cukup pun masih gebalik marah-marah di rumah tuh, itu bukti anda kurang ilmu. Nah, itulah yang dituliskan dalam buku Hidup Tanpa Marah ini. Makanya teknik cara menghadapi pemarah, diri yang mudah marah, mengatasi emosi, memberikan terapi, semua saya tuliskan di situ. Kenapa saya buktikan itu bukti anda kurang ilmu? Contoh, coba dengar semua ya. Ada seorang ayah, dia didik anaknya dengan marah, selesai masalahnya. Ada pula ayah yang kedua, dia tak didik anaknya dengan marah, selesai juga masalahnya. Nah, anda pilih yang mana? Pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Pilih yang pertama atau yang kedua? Apa beda ayah yang pertama dengan ayah yang kedua? Mari kita lihat perbedaannya. Sudah capek ku kasih tahu nak, tapi kau tak sadar-sadar, tak ngerti-ngerti juga. Kau tengok Abu Fari, coba aja kalau dia berani melawan lagi, habis dia ku buat, dia ku bantai. Memang dengan cara seperti ini mungkin saat itu anak tuh patuh dia, ngikut dia, dengar dia, nurut dia, langsung dia tunduk. Tapi ingat, kalaupun anak itu patuh nurut dengan anda saat itu, tapi apa yang anda lakukan dengan anak ini tetap saja akan diminta pertanggungjawaban sama Allah.
Tapi lihat ayah yang kedua, anaknya tak mau sholat. Gimana ya cara mengatasi anak yang tak mau sholat? Oh, coba ikuti pelatihan sholatnya. Oh, gini caranya. Anaknya kecanduan game. Gimana ya kata para psikolog bagaimana mengatasi kecanduan game? Cari ikut training workshop parentingnya. Oh, begini rupa caranya. Anaknya bertengkar dengan kakak adik. Gimana ya mengatasi anak yang suka bertengkar dengan? Oh, ikut di training lagi, workshop lagi, baca ilmunya, baca bukunya. Oh, begini caranya. Ternyata ayah yang kedua ini selalu mencari ilmu bagaimana menghadapi masalah anaknya. Saya mau tanya, Anda pernah belajar ilmu EFT, Emotional Freedom Technique? Pernah belajar enggak? Pernah belajar? Itu bukti Anda kurang ilmu. Anda pernah belajar the power of impulse, bagaimana memberikan pendidikan kepada anak hingga akhirnya mengikuti keinginan Anda? Anda pernah belajar itu enggak? Itu bukti Anda kurang ilmu. Makanya ketika ada masalah datang, ketika Anda merasa dengan pukulan itu bisa membuat dia patuh nurut, maka itu ilmu yang pengalaman yang Anda punya, itulah yang akan Anda pakai selanjutnya. Tapi kalau dia bertambah ilmunya, dia pakailah ilmunya. Oh, ternyata ada pelatihan self hipnosis. Anak-anak bisa diberikan terapi pikiran, terapi emosi, hingga akhirnya anak bisa menghilangkan emosionalnya. Dalam hitungan 1, 2, 3, anak bisa mengendalikan dirinya. Tuh, cakep. Paham? Jangan Anda bilang, Abu Pari, kita ini kan sama-sama orang psikologi. Yang namanya ilmu psikologi itu ada yang marah positif, ada yang marah negatif. Terserah kau lah. Yang jelas ketika kau mengekspresikannya, hati tetap tenang. Bisa tak? Bisa tak? Atau ada di antara kita ini sama-sama dai Abu Pari dalam ilmu agama Islam tuh ada yang marah, yang dimakruhkan, yang diharamkan, yang dimubahkan, yang paham aku. Silakan. Tapi ketika kau mengekspresikannya, emosi tak main. Bisa tak? Bisa tak? Nah, kalau kau tak bisa, jangan nyalakan orang. Itu bukti jelas bahwa kau aja yang tak berhasil mengendalikan diri. Betul? Jangan nyalakan orang. Yang punya hati itu siapa? Yang punya jiwa sendiri itu siapa? Anda juga kan? Anda yang gagal pengendalian diri, orang pula yang Anda salahkan. Kalau Anda bisa mengendalikan diri, takkan terlupa anak tuh ya. Tapi selama ini Anda tuh, kau tuh cubit lagi anak tuh, ya. Kalau itu terus terjadi, terus kapan kita bebas dari ini semua? Coba Abi tes dulu. Siapa mulai hari ini takkan marah lagi? Cung. Nah, kalau masih banyak juga berarti ini kategori Anda yang ketiga nih. Jadi kalau ada di antara Anda lah balik jumpa Abi masih marah-marah, maka yang ketiga teorinya ini membuktikan Anda mengalami gangguan jiwa. Karena jiwa Anda tuh terganggu, makanya Anda marah. Maka kalau seandainya kita ini memang mengalami gangguan jiwa, ya sadar. 1 bulan ini saya tanya lagi, ada yang pernah marah? Coba angkat tangan. Kalau tak ngangkat tangan, tak jujur, ini lebih parah ini. Ini bukan gangguan jiwa, ini disebut kedua. Ya, nah sekarang Anda harus berhasil. Sudahlah, Anda berhak kok untuk jadi istri yang bahagia. Anda berhak jadi ibu yang bahagia. Anda berhak untuk jadi anak, menjadi murid, menjadi siapapun yang bahagia. Kalaulah Allah perintahkan janganlah kau mengikuti nafsu amarahmu, sudahlah, siapapun yang taat dengan perintahku, maka surgalah tempatnya. Jangan terbiasa melawan lagi. Kalau Allah perintahkan tahan, sabar. Kan yang Anda dengar selama ini. Tapi ada jebakan yang saya temukan di masyarakat, mereka katakan sabar itu ada batasnya, Bu Pari. Nah, ini juga mindset yang keliru. Sekali kau gitu kan, aku masih bisa, aku tahan-tahan kau. 2 kali kau gitu, aku masih bisa menahan ya. Tapi 3 kali kau tokok kau nanti, kau. Nah, ini orang yang punya mindset keliru lagi.
Apa Anda pernah mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hambaku, sesungguhnya sabar itu ada batasnya? Ada tidak? Ada tak? Pernahkah Rasulullah menyampaikan, Umar, Ali, sesungguhnya sabar itu ada batasnya? Ada tidak? Dan kalau Anda nanya ke Allah, makanya enak, saya kerasa banget kalau nanya ke Allah. Ternyata Allah sampaikan, sesungguhnya sabar itu adalah kewajiban bagimu. Jadi wajib. Tak sabar dosa. Tarik nafas yang panjang dulu. Hembuskan perlahan. Rasulullah tuh di Gua Hiro, dia berdoa, dia tenangkan dirinya dulu. Maka ada tempat untuk dia bertenang. Ya latihanlah terus ya. Nah, itu 3 hal teori dasar dalam cara cerdas mendidik anak tanpa marah. Nanti kalau dalam prakteknya, kalau waktu tak cukup, nanti Anda bisa ikut pelatihan online Abi ya, itu free pembinaan setiap minggu. Bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum, bagaimana menghadapi anak yang kena LGBT, bagaimana anak kecanduan gadget, bagaimana anak yang tak mau sholat. Itu semua di ilmunya, Anda searching aja ke YouTube, banyak referensi dari ustadz yang lain pun ada materi itu. Tapi saya memberikan materi basic dasar dulu. Khawatirnya dasarnya lah bermasalah, pasti akan susah nanti teori itu berkembang. Ya. Nah, oleh karena itu, siapa mulai hari ini tidak akan marah lagi. Cung! Kenapa Anda ragu? Ya aku takutlah, janji hari ini, besok aku kumat lagi. Minimal hari ini Allah melihat Anda, Allah ya Akbar. Aku senang dengan hambaku ini. Walaupun di dalam hatinya tuh dia tahu dirinya tuh, tapi dia benar-benar tak mau lagi dia marah. Aku ridho dengan dia. Nah, diberikannya kelembutan hati. Kan banyak juga kan Anda mendengar kisah, aku tak nyangka-nyangka kawan aku tuh ya Allah berubah pisan gitu ya. Kok bisa dia kayak gitu? Karena kalau Allah lah ridho, Allah akan berikan. Nah, boleh jadi selama ini Anda tuh keliru juga dalam ujian ini teh. Anakku sedang diuji sama Allah. Padahal yang diuji itu bukan anak itu. Yang diuji itu kita, ibunya. Jadi Anda jangan kegeeran ketika anak tak baik, Anda pikir dia lagi diuji. Yang diuji itu kita. Sabar tak? Terus apalagi yang paling dasar yang membuat Abi takut kalau belum menyampaikan ini? Oh ya, tentang anak. Anak yang Allah berikan itu, yang Allah titipkan kepada kita untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Jujur nih Anda jawab. Anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan selama ini untuk kita, untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Nah, ada yang bilang untuk menyenangkan, ada yang bilang untuk menyusahkan. Makanya kelakuan kita ini beda-beda. Ada di antara Anda mengatakan anak itu untuk menyenangkan. Anda belajar dari siapa anak itu untuk menyenangkan? Ayo, ustadz mana yang ngajarkan Anda tuh? Pondok pesantren mana yang ngajarkan anak Anda itu untuk menyenangkan? Tapi kami pernah dengar yang Qurratu A'yun itu lah Bu Pari. Itu doa mah. Ya Allah, jadikanlah anakku sebagai penyenang hati. Tapi Anda pernah nanya enggak ke Allah tentang anak ini? Saya khawatir mindset Anda dan orang tua Anda, termasuk kakek nenek Anda, keliru dari dulu sampai ke keturunannya. Kalau ini keliru salah, maka tak aneh banyak orang tua sedih dia ketika anaknya melawan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bahkan itu terjadi. Tapi hari ini saya meluruskan mindset Anda. Sekarang bicara tentang anak, saya bilang lagi ya, saya tak akan pakai mau dengar cakap teori-teori guru-guru dari mana pun lah. Sekarang kita tanya sama Allah. Deal? Ya, biar kita tak saling membanggakan guru-guru kita. Sekarang kita tanya saja sama Allah. Gimana tentang bab marah ini, tentang anak ini, Allah? Sebenarnya anak ini untuk apa? Kami ini selama ini tahunya anak ini untuk menyenangkan. Tapi bagaimana menurutmu ya Allah? Tanya ke Allah. Maka kalau Anda tanya ke Allah, satu, anak itu ujian. Dua, anak itu cobaan. Tiga, di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Empat, ada yang menyiksa. Lima, ada yang mengazab. Tak ada satupun yang bunyinya tentang menyenangkan. Tapi faktanya jiwa raga Anda
dari gadis sampai sekarang mindset Anda tuh anak tuh untuk menyenangkan. Ternyata ketika balik ke rumah, rumah berantakan, rumah berserak, dia berkelahi. Apa yang terjadi? Terpancing emosi Anda. Tapi kalau seandainya Anda sudah paham ilmu ini, ketika pulang ke rumah, rumah berantakan, anak bertengkar, apa yang terjadi? Ya gimana lagi, kata Allah memang anak tuh ujian, cobaan. Ada yang jadi musuh, ada pula yang menyiksa, mengazab. Ya gimana lagi, ya terimalah. Jadi lapang dia. Karena ikhlas pula hatinya itu. Kenapa? Ya memang Allah bilang begitu. Mau gimana lagi? Betul enggak? Itu fakta. Nah sekarang fakta ini tuh pahit kalau dihadapkan dengan kenyataan. Contoh aku nak nanya, siapa yang punya anak di sini? Hah? Punya anak di sini? Gak punya anak. Nah ternyata di masa depan nanti kau dimaki, dihina sama anak menantu cucu kau, ikhlas tak? Wah, insya Allah ikhlas. Nah itu baru makomnya tinggi. Tapi ku pengen tanya yang lain ya. Mama ya ternyata di masa depan nanti mama dimaki, dihina sama anak menantu, disepak pula sama anak tuh. Ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Kalau Anda tak ikhlas, maka Anda tak menerima seluruh isi Al-Quran. Allah bilang anak tuh ujian, tak ikhlas kau bilang. Allah bilang anak tuh cobaan, tak ikhlas kau bilang. Padahal bukankah aku sampaikan kepadamu bahwa aku menguji manusia itu berdasarkan kemampuannya. Dan tugasmu cuma menyampaikan, mengingatkan agar mereka beriman dan bertakwa, bukan memberikan petunjuk dan hidayah. Dan ketika mereka berbuat salah, maka maafkanlah mereka. Berikanlah mereka maaf. Lalu kenapa kau bilang tak ikhlas? Sementara ketika anak kau menyakiti kau, kau sabar, surgalah tempatmu. Mungkin banyak wanita-wanita di sini ahli surga karena dia ini penghafal Quran, karena dia ini bangun masjid, karena dia ini istri yang soleha. Tapi boleh jadi jalan kau jadi ahli surga dari anakmu itu. Paham? Jadi anak itu untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Balik nanti dia melawan. Ingatkan. Tapi kami selama ini kan ya kami itu baik Abu Pari, kami itu takut, kami diminta pertanggungjawaban sama Allah. Pasti setiap manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Tapi orang tua yang gimana? Anda tak boleh salah paham. Masalah sholat aja, orang yang diminta pertanggungjawaban itu adalah orang yang seperti ini. Lah capek ku kasih kau nak tahu kau tentang sholat, tapi kau tak sholat juga, kau terserah kau lah kalau begitu, nah matilah kau. Nah ini yang diminta pertanggungjawabannya sama Allah, bukan orang tua yang seperti ini. Nak sholat, nak apalah mama ini ganggu tidur saja, nak pergilah sholat, pergilah mama nih, nak sholat nih dicampakkannya pintu tuh, nak sholatlah nak. Bukan orang tua yang selalu mengingatkan ini, karena yang Allah perintahkan cuma itu. Tugasmu cuma mengingatkan, menyampaikan agar mereka beriman dan bertakwa. Kau takkan bisa ngasih petunjuk hidayah. Lah jadi ustazah pun kau sehebat apapun ilmu agama kau, kalau aku tak berikan petunjuk hidayah tak akan berubah anak tuh. Karena yang kuuji bukan anak tuh, yang kuuji kau Tuhan. Takwa ndak kau sama aku? Aku perintahkan bersabarlah dengan mereka, marah kau. Paham? Saya cek dulu ya, khawatir frekuensi yang saya bawa Anda kaget-kaget, jantung Anda jadi lemah ini teh. Ya, Anda nanti pulang pula cerita marah-marah pula, itu ustadz tuh di luar tuh jadi banyak dosa pula Anda. Kalau Anda pengen saya duduk aja di belakang meja tuh saya duduk, karena memang ada formatnya. Karena Abi seorang pelatih public speaking, jadi ada memang format dalam mengisi materi, biasanya disesuaikan dengan temanya. Karena ini hidup tanpa marah, aku ekspresikan. Karena di rumah tuh kan Anda ini ibarat ratu dan rajanya gitu kan. Anda yang sepertinya yang berhak untuk marah di rumah tuh. Sekarang ini Anda harus tahu di atas langit ada langit gitu kan. Astagfirullahaladzim ya. Nah bayangkan ternyata mak kita kenapa masih sampai saat ini marah. Mindset mak kita tuh salah. Luruskanlah.
Dengan cara apa? Ya ajak aja diskusi, jangan menggurui mereka. Ajak aja diskusi. Tanya aja, "Mama, sebenarnya anak ini nih untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan ya, Ma?" Ajak diskusi mama tuh. Nah, dia bingung juga tuh. Itu kata siapa, Ma? Karena adik tadi baru aja ikut kajian, Ma. Terkejut juga adik. Setelah adik cari-cari, memang tak ada isinya. Kata Allah tuh anak tuh untuk menyenangkan. Ini, Ma, coba lihat ini, Ma. Oh iya, Nak. Ini, Ma, ayat yang kedua, Ma. Oh iya, Nak. Ini, Ma, ayat yang ketiga, Ma. Oh iya, Ma. Ini ayat yang keempat. Oh iya, Ma. Bahkan di juz yang lain pun, Ma, ada pula ini dijelaskan. Ternyata memang anak tuh untuk jadi ujian, cobaan. Berarti kita yang salah selama ini. Itulah kenapa kita kecewa, Ma. Karena kita inginnya anak tuh menyenangkan, ternyata 5 anak yang kita punya 4 jadi 1 nih ya Allah. Jadi betul-betul ujian betul buat kita. Ya memang itu kata Allah. Saya punya anak 7 dan saya berniat mau 10. Dan saya ngedidik anak saya sendiri, tak ada yang sekolah di luar satu pun. Karena saya ingin memastikan anak saya dapat pendidikan. Apalagi materi tentang sholat. Banyak orang tak tahu arti bacaan sholat. Dia ngomong sesuatu selama ini ke Allah, tapi dia sendiri tak tahu ngomong apa. Inilah disebut orang yang mabuk tuh. 3 hal yang telah Abi sampaikan. Kalau Anda pulang masih gemarah-marah, itu bukti Anda tak kenal Tuhan. Kalau Anda kenal Tuhan, Anda tak akan mungkin bersikap begitu. 2, itu bukti kurang ilmu. 3, berarti mengalami gangguan jiwa. Caranya bisa terapinya banyak. Kalau dalam Islam ada terapinya dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran. Kalau dalam dunia psikologi, ada dalam dunia emotional freedom teknik dengan terapinya pelepasan energi negatif hingga akhirnya Anda mudah memaafkan orang. Nah, oleh karena itu, Abi pengen ada di antara ibu bapak semua yang bertanya tentang permasalahan berumah tangga, khususnya dalam pendidikan anak. Cara cerdas mendidik anak tanpa marah. Cung, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya buat buku Manusia Berakhlak Quran. Jadi kalau Anda kebingungan bagaimana mendidik anak ini berakhlak Quran, saya kumpulkan seluruh akhlak Nabi di sini. Jadi Anda bisa cerita, Anda bisa baca. Silakan. Nah, ya boleh, Mak. Boleh, silakan. Oh, mic-nya cuma 1, Kak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan suami bekerja di luar kota, pulangnya ke rumah Sabtu Minggu. Ya. Di rumah saya berempat sama anak aja. Kadang hampir setiap hari gitu, kadang karena kelelahan atau lapar begitu kan, dan suami yang jauh di sana. Ya. Ada waktunya saya kadang marah, kadang sedih, kadang nangis gitu kan. Kadang memang ini bisa ikhlas. Yang mau saya tanyakan, ada nggak amalan gitu agar kayak Abi bilang tadi, kita marah tapi hati kita tetap tenang. Misalnya bacaannya, zikirnya, yang khusus untuk itu menahan marah. Siap. Baik, Abi akan jawab berdasarkan pengalaman selama 20 tahun ya. Dulu pernah ngasihkan tausiah, tips, cara, strategi, teknik menghadapi kemarahan, bagaimana kita tuh lapang bisa bahagia ketika itu pun terjadi. Tapi saya tidak mengajarkan tips-tips teknik-teknik itu lagi. Saya lihat sih agak lambat dan ada kekurangan. Kalau Anda memang ingin lepas gitu emosi negatif Anda itu, maka rekomendasi saya dari 20 tahun penelitian itu adalah Anda berbicaralah dengan Allah sampai selesai. Kalau Anda ingin menanyakan amalan apa, Abi, Anda baca terjemahan bahasa Indonesianya saja. Karena saya paham Anda inilah lewat lah dari kecil dulu mengaji kan. Tapi yang belum selesai itu kan Anda selesai baca terjemahannya kan. Anda lah ngerasain selesai baca Arabnya, inilah hasilnya yang Anda rasakan selama ini. Tapi Anda perlu tahu
apa yang terjadi dengan diri aku kalau aku selesai berbicara dengan Allah. Aku tahu apa saja yang Allah sampaikan, yang boleh dan tak boleh itu. Nah, ketika kami membandingkan santri kami yang baca Quran Arabnya lalu menghafal Quran lalu dilanjutkan dengan yang membaca terjemahan Al-Quran saja, ternyata ketika diberikan ujian, yang bisa menghadapi ujian itu banyaknya adalah mereka yang baca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran itu. Kenapa? Karena dia langsung tahu, oh tak boleh begini, oh tak boleh begitu, oh harusnya begini, oh harusnya begitu. Makanya tak aneh kita sering bacaan sholat kita surat pilihan itu tuh kan ya, tak boleh diingatkan marah, jangan prasangka, jangan sakit hati, sedih, kecewa, itu Arabnya karena kita tak tahu, akhirnya kita tak paham. Nah, makanya sekarang di 2023, sebelumnya kita program baca hafal Quran, program hafiz Quran. Sekarang 2023 programnya adalah Anda tamat baca terjemahan Al-Quran. Dan ternyata tidak lama, 1 bulan selesai dan sudah dipraktekkan di Indonesia. Bahkan nyaris 24 hari aja selesai itu.